Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dan memberikan kesehatan untuk kita senantiasa berbuat kebaikan. Baiklah teman-teman sekalian, pada pertemuan atau video kali ini, kita masuk pada video atau pembahasan yang ke-6. Dan kita akan membahas atau memurojaah atau mereview ulang tentang bab fi'il dan pembagiannya yang telah kita bahas di video yang lalu. Baik, untuk murojaah kita akan melihat tabel di sini yang ada contoh dalam kalimat, kemudian ada penjelasan-penjelasannya. Baik, kita lihat kita lihat ke tabel atau daftar ini. Dalam tabel ini ada 4 bagian. Pertama al-jumlah atau kalimat, al-fi'il atau fi'il, kemudian nau'uhu atau pembagiannya atau macamnya, kemudian as-sabab, sebab kenapa dia menjadi fi'il. Baik, jadi dalam contoh yang pertama disebutkan wasaltu ila riyadhi. Kemudian yang jadi fi'il di sini adalah wasaltu. Kita ambil wasolah. Kemudian nau'uhu atau jenisnya atau macamnya dia termasuk fi'il madhi. Kemudian sababnya kenapa dia menjadi fi'il madhi? Karena ia menunjukkan pekerjaan di masa lampau. Kenapa menunjukkan pekerjaan di masa lampau? Karena wasaltu ila Riyadh artinya saya telah tiba atau saya telah sampai di Riyadh. Baik, kira-kira seperti yang pertama. Jadi kita ambil contohnya di wasolah yang ada fi'il madhinya. Dia termasuk dalam fi'il madhi dan alasan atau sebabnya karena ia menunjukkan pekerjaan di masa lampau. Saya telah tiba, bukan saya sedang tiba. Jadi saya telah, artinya dia sudah sampai di Riyadh baru dia memberitahu. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua dalam tabel ini ada di anni adrusu al-lughata al-arabiyyah. Mana yang ada fiilnya di sini? Adrusu. Adrusu artinya saya sedang belajar. Masuk dalam pembagian atau jenisnya fiil mudhari'. Nah, alasannya kenapa dia masuk fiil mudhari'? Karena ia menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Kenapa dia dimasukkan dalam kata fiil mudhari'? Karena kita lihat artinya li'anni adrusu al-lugha al-arabiyyah, artinya karena saya sedang. Jadi adrusu sini diartikan sedang. Karena saya sedang belajar bahasa Arab. Atau bisa juga karena saya akan belajar bahasa Arab. Jadi artinya dua. Kemungkinan dia bisa berarti sedang atau sementara dan juga akan. Seperti itu, sedang atau akan belajar bahasa Arab. Itu contoh yang kedua tentang fi'il mudhari'. Kemudian contoh yang ketiga, di sini dituliskan baligh ummi salami. Baligh ummi salami. Mana yang ada fiilnya? Di sini baligh. Kata baligh artinya tolong sampaikanlah atau mohon sampaikan. Nah, jenis yang masuk dalam fiil ini adalah fiil amr. Fiil amr. Nah, kenapa atau apa sebab yang menjadi fiil amr? Karena ia menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah sesuatu setelah masa percakapan. Maksudnya, jadi kata balik ini menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu setelah percakapan. Jadi ini adalah percakapan. Jadi contoh ini adalah akhir dari percakapan. Jadi sebelumnya ada percakapan sebelumnya yang membahas tentang macam-macam pembicaraan sebelumnya, dan kesimpulannya dia minta perintah balik ummi salam. Contoh ketika kita sedang ngobrol pada akhirnya tolong sampaikan salam saya untuk si fulan. Nah, jadi ini fil amr di sini balik salam ummi salami karena ia menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu setelah selesai percakapan. Iya, kira-kira seperti itu tentang fi'il amr. Ini contoh yang ketiga dalam tabel ini tentang fi'il amr. Nah, baik, sekarang teman-teman kita lihat penjelasan bagaimana perubahan fi'il. Di sini telah kita bahas tadi fi'il madhi, mudhari dan amr.
Bagaimana perubahannya? Kita lihat. Di sini ada 3 perubahan, fi'il madhi, mudhari dan amr. Contoh, wasala, yasilu, sil. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amr. Wasala madhi, yasilu mudhari, sil amr. Kemudian darosa, yadrusu, udrus. Artinya belajar. Darosa telah belajar, yadrusu sedang belajar atau akan belajar, udrus belajarlah. Kemudian yang ketiga, ballagha, yuballighu, balligh. Ballagha telah menyampaikan, yuballighu sedang menyampaikan, balligh sampaikanlah. Seperti itu perubahan dari fi'il madhi, mudhari dan amr. Banyak contoh yang ada di Al-Quran dan juga kata-kata lainnya yang bisa kita lihat artinya. Ada catatan di sini, catatan atau note. Jadi setiap fi'il di atas akan berubah pengucapan dan tulisannya jika ditambah kata ganti atau dhamir, baik tunggal, musanna, dan jamak. Tapi artinya tetap. Tadi artinya tetap, hanya ditambah kata ganti. Contoh, wasaltu, adrusu, baligh atau balighu. Nah, ini nanti akan dibahas pada pertemuan atau video berikutnya tentang bagaimana ada fi'il yang untuk mufrad, musanna dan jamak. Tapi cukup sampai pertemuan ini kita mengetahui perubahannya. Bagaimana dari fi'il madhi, mudhari dan amr. Ya, kira-kira seperti teman-teman, ya semoga dapat dipahami dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Pada intinya dari perubahan fi'il madhi, mudhari, amr ini itu adalah sebuah perubahan yang memang lazim terjadi dalam bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Jadi intinya sekali lagi kami ulang, fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan yang sudah dikerjakan atau past tense dalam bahasa Inggris. Mudhari simple present tense atau continuous tense yang sedang atau akan dikerjakan. Fi'il amr itu perintah, menunjukkan perintah. Baiklah teman-teman, semoga video singkat ini dapat dipahami dan diamalkan untuk kita sama-sama belajar bahasa Arab. Dan tentunya apabila ada kekurangan tolong disampaikan di kolom komentar atau silahkan DM kepada kami. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan di like, di subscribe, di komen, dan dibagikan kepada teman-teman. Kiranya video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah untuk kita semua sama-sama berbagi dan menjadi wasilah untuk kita semua mendapatkan pahala karena menyampaikan ilmu pada orang yang membutuhkan. Jazakallahu khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.